warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai bilangan pecahan. Nah, yang pertama, pengertian bilangan pecahan. Nah, untuk memahami pengertian bilangan pecahan, perhatikan gambar. Nah, ada ilustrasi gambar. Misalnya, Ibu memiliki satu buah jeruk. Kemudian, jeruk tersebut Ibu bagi menjadi dua bagian sama besar. Sehingga setiap bagian jeruk disebut 1/2 atau setengah. Nah, kemudian setiap bagian jeruk dibagi lagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, maka setiap bagian jeruk disebut 1/4 atau 1/4. Nah, lanjut ya. Nah, tadi 1/2 dan 1/4 itu disebut bilangan pecahan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Kenapa B bukan faktor dari A? Karena kalau B faktor dari A, berarti nanti A bisa dibagi dengan B, maka menjadi bukan bilangan pecahan. Nah, tadi bilangan pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Jadi kalau bentuk bilangan pecahan itu yang di atasnya itu disebut pembilang, yang di bawahnya itu disebut penyebut. Lanjut ya. Yang kedua, menyederhanakan bilangan pecahan. Nah, menyederhanakan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi baik si pembilang maupun si penyebut dengan FVB. Apa itu FVB? Masih ingat waktu SD sudah belajar FVB? Nah, FVB adalah faktor persekutuan terbesar. Di sini Ibu tidak mengulas lagi tentang FVB ya, karena kalian sudah pelajari di SD. Langsung ke contoh ya. Nah, tentukan bentuk sederhana dari 20/28. Maka penyelesaiannya, nah tadi kan untuk menyederhanakan bilangan pecahan itu, kita harus membagi baik si pembilang maupun si penyebut dengan FVB. Nah, maka FVB dari 20 dan 28 adalah berapa? 4. Nah, maka nanti 20 dan 28 sama-sama dibagi 4, sehingga 20/28 sama dengan 20 dibagi 4 per 28 dibagi 4. 20 dibagi 4 berapa? 5. Kemudian 28 dibagi 4 berapa? 7. Nah, jadi bentuk sederhana dari 20/28 adalah 5/7. Lanjut ya. Yang ketiga, membandingkan dua bilangan pecahan. Nah, membandingkan dua bilangan pecahan di sini bisa menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan sama dengan. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Yang pertama, jika penyebut kedua bilangan pecahan itu sama, maka kita bisa langsung bandingkan pembilangnya. Nah, tapi jika kedua penyebut bilangan pecahan tersebut berbeda, maka langkah pertama kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Apa itu KPK? Masih ingat waktu SD? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Oh, sekarang ini tidak akan Ibu bahas ya mengenai KPK. Nah, langsung ke contoh. Bandingkan pecahan 4/7 dan 5/7. Nah, maka penyelesaiannya di situ karena 4/7 dan 5/7 penyebutnya sama, maka kita bisa tinggal langsung bandingkan pembilangnya. Nah, di sini
4/7 dan 5/7. Penyebutnya sudah sama-sama 7. Nah, sekarang kita bandingkan pembilangnya, yaitu 4 banding 5. Maka 4 itu kurang dari 5, sehingga 4/7 kurang dari 5/7. Sampai di sini paham kan? Kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Bandingkan pecahan 4/7 dan 3/5. Nah, di sini 4/7 dan 3/5. Penyebutnya yang satu 7, yang satu lagi 5. Berarti penyebutnya berbeda. Nah, maka sebelum kita bandingkan, kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Maka KPK dari 7 dan 5 adalah berapa? 35. Nah, sekarang 4/7. 7 dikali berapa? Hasil 35. Kali 5. Maka penyebut dikali 5, pembilang juga harus dikali 5. Sehingga 4/7 sama dengan 4 kali 5 per 7 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. 7 kali 5 sama dengan 35. Lanjut ya. Sekarang 3/5. 5 dikali berapa? Hasilnya 35. Kali 7. Nah, kemudian penyebut dikali 7, maka pembilang juga harus dikali 7. Sehingga 3/5 sama dengan 3 kali 7 per 5 kali 7. 3 kali 7 berapa? 21. 5 kali 7, 35. Nah, sekarang si 4/7 dan 3/5 sudah berubah ya. Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 35. Sekarang karena 20 kurang dari 21, maka 4/7 kurang dari 3/5. Nah, itu membandingkan dua bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Lanjut ya. Yang keempat, mengurutkan bilangan pecahan. Nah, kalau kita bisa membandingkan bilangan pecahan, maka kita pun pasti bisa mengurutkan bilangan pecahan. Jadi kita sudah tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Berarti kita dapat mengurutkan bilangan pecahan tersebut dari yang terkecil maupun yang terbesar. Caranya sama ya. Kalau penyebutnya sama, bisa kita langsung urutkan, baik dari yang terkecil maupun yang terbesar. Tapi kalau penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Langsung ke contoh ya. Nah, di sini urutkan bilangan pecahan 4/7, 3/8, 1/2 dari yang terkecil. Maka penyelesaiannya, nah di sini penyebutnya 7, 8, dan 2. Berarti ketiga bilangan pecahan ini penyebutnya berbeda. Maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK dari 7, 8, dan 2. KPK dari 7, 8, dan 2 adalah 56. Maka 4/7, 7 dikali berapa? Hasil 56 dikali 8. Penyebut dikali 8, pembilang juga dikali 8. 4 kali 8 sama dengan 32. Sehingga 4/7 sama dengan 32/56. Selanjutnya 3/8. 8 dikali berapa? Hasilnya 56 kali 7. Penyebut kali 7, maka pembilang juga dikali 7. Sehingga 3 kali 7 sama dengan 21/56. Selanjutnya 1/2. 2 dikali berapa? Hasilnya 56 dikali 28. Nah, sehingga 1/2 sama dengan 1 kali 28 per 2 kali 28 sama dengan 28/56. Nah, sekarang penyebutnya ketiga bilangan pecahan itu penyebutnya sudah sama. Nah, maka tinggal kita urutkan dari yang terkecil. Dilihat pembilangnya. Di sini ada 32, 21, dan 28. Mana yang paling kecil? Yaitu 3/8 ya, karena 21 pembilangnya. Kemudian 1/2 karena pembilangnya 28. Selanjutnya 4/7 karena pembilangnya 32. Nah, itulah tadi materi bilangan pecahan. Untuk mengubah bentuk pecahan itu baik dari pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya, kemudian dari pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya, tidak akan Ibu jelaskan karena kalian sudah mendapatkan materi waktu SD ya. Demikianlah pertemuan kali ini atau video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.